Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Bisnis Internasional di pertemuan yang keenam. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keenam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang keenam ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang keenam ini kita akan membahas materi mengenai manajemen strategi internasional. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Pada tahun 1990, sebuah tonggak sejarah tercapai ketika volume perdagangan internasional dalam barang-barang dan jasa-jasa yang diatur dalam dolar sekarang melampaui 4 triliun dolar. Bahkan hanya 6 tahun kemudian mendekati 7 triliun dolar. Volume perdagangan dunia tahun 1996 hampir 4 kali lipat dari apa yang ada pada tahun 1970. Kenaikan 4 kali ekspor dunia dalam waktu hanya 26 tahun menunjukkan bahwa peluang untuk meningkatkan penjualan melalui ekspor adalah suatu strategi pertumbuhan yang dapat dijalankan, namun pada saat yang sama, pertumbuhan ekspor negara-negara individual hendaknya merupakan suatu peringatan terhadap orang-orang bisnis bahwa mereka harus bersiap-siap menghadapi persaingan yang meningkat dari ekspor ke pasar-pasar domestik mereka sendiri. Selain mengekspor dan mengimpor, dalam perdagangan internasional, biasanya perusahaan-perusahaan internasional dalam mendirikan dan memperluas operasi-operasi luar negeri, mereka melakukan investasi luar negeri. Investasi luar negeri dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung atau direct investment. Investasi portofolio adalah pembelian saham-saham dan obligasi semata-mata untuk memperoleh laba atas dana yang diinvestasikan. Investasi portofolio luar negeri besar jumlahnya dan akan terus tumbuh dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan internasional mendaftarkan obligasi dan kekayaan mereka di bursa luar negeri. Sedangkan investasi langsung adalah pembelian saham yang cukup dalam sebuah perusahaan untuk memperoleh kontrol manajemen yang signifikan. Alasan memasuki pasar luar negeri: satu, meningkatkan laba dan penjualan. Memasuki pasar-pasar baru, para manajer senantiasa berada di bawah tekanan untuk meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Dan ketika mereka menghadapi pasar yang dewasa dan jenuh di negaranya sendiri, mereka mulai mencari pasar-pasar baru di luar negara mereka. Mereka menemukan bahwa PNB per kapita dan pertumbuhan penduduk yang meningkat tampaknya merupakan calon-calon yang dapat digunakan bagi operasi mereka. Dan perekonomian beberapa negara di mana mereka tidak melakukan bisnis sedang tumbuh dengan tingkat yang cukup cepat daripada perekonomian pasar mereka sendiri. Dua, melindungi pasar keuntungan dan penjualan. Melindungi pasar domestik, seringkali sebuah perusahaan akan pergi ke luar negeri untuk melindungi pasar dan negerinya, mengikuti pelanggan ke luar negeri. Perusahaan-perusahaan jasa, akuntansi, periklanan, riset, pemasaran, perbankan, hukum akan mendirikan operasi-operasi luar negerinya di pasar-pasar di mana langganan-langganan utama mereka berada untuk mencegah para pesaing memperoleh akses kepada para pelanggan itu. Para pemasok pabrik-pabrik peralatan asli
misal pabrik baterai untuk produsen mobil. Seringkali mengikuti pelanggan-pelanggan besar mereka. Para pemasok tersebut memiliki keunggulan tambahan atau value edit, yaitu mereka bergerak ke dalam pasar-pasar baru dengan basis pelanggan yang terjamin. Strategi memasuki pasar luar negeri. Satu, mengekspor ke pasar luar negeri. Mempertahankan produksi berbasis nasional dan mengekspor barang-barang ke pasar luar negeri dengan menggunakan jalur pengawasan distribusi, dengan memakai pabrik dalam negeri atau domestik sebagai suatu basis produksi untuk mengekspor barang-barang ke luar negeri adalah suatu strategi yang terbaik untuk mengejar perjalanan internasional. Keuntungan dari strategi ekspor ini antara lain meminimkan risiko dan persyaratan modal dan meminimumkan investasi secara langsung di pasar negara asing. Dua, pemanufakturan di luar negeri. Alasan mengapa perusahaan melakukan ekspansi ke dalam pasar dunia adalah A. Untuk memasuki akses terhadap pelanggan-pelanggan baru. Dengan alasan bahwa ekspansi ke dalam pasar dunia akan memberi potensi untuk meningkatkan pendapatan, laba, dan pertumbuhan jangka panjang. Dan dapat menjadi perusahaan domestik yang mapan. B. Untuk mencapai biaya rendah dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Banyak perusahaan melakukan perluasan usaha karena pasar domestik dan industri mereka sudah terbatas. Sehingga dengan demikian pada hakikatnya meningkatkan daya saing perusahaan. C. Untuk mengkapitalisasi kompetensi utamanya, sebuah perusahaan dapat memperluas kompetensi dan kapabilitasnya untuk posisi memperoleh keuntungan kompetitif dalam pasar luar negeri seperti pada pasar domestik. D. Untuk menyebar atau membagi risiko bisnisnya melalui perluasan pasar yang telah ada. Ketika memutuskan untuk terlibat dalam pemanufakturan di luar negeri, pada umumnya ada 5 alternatif berbeda yang tersedia, meskipun tidak semuanya layak di negara tertentu. Alternatif tersebut adalah satu, cabang yang dimiliki secara keseluruhan. Perusahaan yang ingin segera dimiliki cabang di luar negeri dapat satu, memulai dari tanah sampai membangun pabrik baru. Dua, mengambil alih sebuah perusahaan yang sedang berjalan, atau yang ketiga, membeli distributornya, yang berarti memperoleh jaringan distribusi yang akrab dengan produknya. Kedua, usaha patungan atau joint venture. Usaha patungan dapat berupa satu, badan usaha dibentuk oleh perusahaan internasional dan para pemilik lokal. Dua, badan usaha yang dibentuk oleh dua perusahaan internasional untuk tujuan melakukan bisnis di pasar ketiga. Tiga, badan usaha yang dibentuk oleh badan pemerintah atau biasanya di negara tempat investasi dilakukan. Dan sebuah perusahaan internasional atau yang keempat, kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih perusahaan dalam proyek yang lamanya terbatas. Tiga, perjanjian lisensi. Perjanjian kontraktual di mana sebuah perusahaan memberikan akses kepada hak paten, rahasia dagang atau teknologinya kepada perusahaan lain dengan mendapat bayaran. Empat, waralaba. Bentuk pemberian lisensi di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk mengoperasikan jenis usaha tertentu di bawah nama yang dibentuk sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Lima, pemanufakturan kontrak. Perjanjian di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk memproduksi produk-produk sesuai dengan spesifikasi tetapi menerima tanggung jawab pemasaran. Manajemen strategik internasional. Proses perencanaan manajemen secara komprehensif, secara berkelanjutan ditujukan untuk memformulasikan implementasi dan evaluasi strategi supaya perusahaan dapat berkompetisi secara internasional. Strategic planning, proses pengembangan satu strategi internasional sering juga disebut sebagai strategic planning. Pertanyaan fundamental, produk atau jasa apa yang perusahaan inginkan untuk dijual?
di mana dan bagaimana membuatnya, di mana dan bagaimana menjualnya, di mana dan bagaimana mendapatkan resource-nya, bagaimana mengungguli kompetitornya. Faktor yang mempengaruhi manajemen strategik internasional: bahasa, budaya, politik, ekonomi, pemerintah, tenaga kerja, hubungan tenaga kerja, pembiayaan, market research, advertising, uang, transportasi atau komunikasi, kontrol, dan kontrak. Sumber kompetitif: advantage, global efficiency, multinational flexibility, dan worldwide learning. Global efficiency, location efficiency, economy of scale, economy of scope. Location efficiency, kita lihat Mercedes-Benz telah mencapai economy of scale dengan memfokuskan produk assembly M-Class di Vance, Alabama. Strategic alternatif: home replication strategi, multi domestic strategi, global strategi, transnational strategi. Strategic alternatif, kita lihat di sini, tekanan efisiensi global tinggi, global strategi, pandangan dunia sebagai pasar tunggal, goalnya menciptakan produk standar. Transnasional strategi, kombinasi benefit efisiensi, skala global dengan benefit responsiveness lokal. Rendah replikasi home menggunakan core kompetensi atau per specific advantage. Multi domestic strategi beroperasi dengan menggunakan kebijakan untuk masing-masing negara. Ini tekanan responsiveness atau flexibility lokal. Komponen international strategi: distinctive competence, scope of operation, research deployment, and synergy. Distinctive competence, jawab pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan sangat baik dibandingkan kompetitor, mewakili research penting bagi perusahaan. Scope of operation, jawab pertanyaannya adalah di mana kita akan melaksanakan bisnis. Aspek dari scope: geographical region, market or product needs within the region, specialist market needs. Resource deployment, jawab pertanyaan, bagaimana kita akan mengalokasikan resource untuk melayani pasar. Specific research, product line, geographical line. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.